Halo teman-teman, sekarang saya Anastasia, Raina Kefas, dan Yoga akan menjelaskan tentang sistem sosial dan budaya pada masyarakat suku Kajang. Jadi di kedalaman desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, terdapat suku yang dikenal memiliki ilmu mistisnya, yaitu suku Kajang. Suku Kajang merupakan suku tertua yang ada di desa Tanah Toa. Setiap hari, masyarakat adat Kajang menggunakan bahasa Konjo sebagai bahasa sehari-hari yang berkembang dalam suatu komunitas masyarakat. Menggunakan bahasa Konjo dalam berkomunikasi membuat mereka lebih nyaman saat berkomunikasi dan kecil kemungkinan tidak terjadi kesalahpahaman saat berkomunikasi. Bagi mereka adalah sebuah pantangan besar untuk berbicara kasar dan akan dicela oleh suku Kajang yang lain apabila berbicara dengan bertolak pinggang. Mereka dituntun untuk berbicara dengan tangan dilipat di dada sambil membungkukkan badan dan menggulung sarung. Begitu pula dalam hal menyapa. Mereka dituntun untuk menggunakan sapaan yang akrab dan mulia seperti menggunakan kata sapaan puto untuk laki-laki dan jaja untuk perempuan. Pembahasan kali ini mengenai tentang struktur sosial masyarakat di Desa Kajang atau adat Amatoa. Kehidupan di desa ini memiliki struktur sosial secara horizontal antar satu dengan yang lainnya. Sebagai contohnya, mereka memiliki bentuk atau konsep bangunan yang seragam agar tidak menimbulkan rasa iri ataupun dengki di kalangan mereka. Secara hubungan secara administratif dengan cara adat, mereka berirama satu sama lain. Atau mereka saling berkesinambungan dalam menjaga kelestarian dari daerah tersebut. Selanjutnya mengenai mata pencaharian dan teknologi yang digunakan, yaitu masyarakat suku Kajang dikenal dengan keterampilannya menenun. Hal ini dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat suku Kajang. Selain menenun, sumber penghasilan warga suku Kajang adalah bertani dan berkebun. Hasil pertanian dan perkebunan mereka dijual di pasar-pasar tradisional di luar kawasan adat suku Kajang. Suku Kajang sangat terkenal menolak teknologi modern. Maka dari itu, teknologi yang digunakan untuk membantu pekerjaannya hanyalah alat tenun tradisional untuk menenun. Orientasi nilai budaya. Pandangan hidup mereka sebagai bermasyarakat adalah menolak untuk modernitas karena mereka berasumsi bahwa semua yang berbau teknologi dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan mereka. Mereka juga berpedoman pada ajaran pasang Ki Kajang yang dimana sebuah pedoman hidup yang berisikan pesan-pesan berbentuk firman ataupun ajaran-ajaran kehidupan yang diturunkan oleh Tuek Riek Akrana atau yang bisa dibilang yang maha berkehendak. Persepsi manusia tentang waktu masih berorientasi ke masa lalu ataupun ke leluhur mereka. Lalu pandangan terhadap sesama manusia untuk berusaha saling menjaga keselarasan alam. Dan yang terakhir, hubungan dengan sesama manusia, mereka masih bersifat gotong royong ataupun horizontal. Suku Kajang amat berpegang pada pasang sebagai sumber dari tata tertib kehidupan mereka. Suku Kajang harus menjunjung tinggi tata cara pergaulan yang sopan dan santun. Beberapa adat istiadat yang mencerminkan hal itu antara lain adalah adat istiadat dalam bertutur kata, adat istiadat dalam berpakaian, contohnya laki-laki memakai sarung hitam dan perempuan memakai sarung dan baju bodo berwarna hitam, kemudian nilai-nilai sosial, dan yang terakhir adalah pelestarian hutan. Amatoa selaku pemimpin adat membagi hutan menjadi 3 bagian, yaitu Borong Karamaka atau hutan keramat. Jika ada seseorang yang melanggar atau berbuat sesuatu di dalam hutan tersebut, maka akan diberikan sanksi yang disebut pokok babala, atau sanksi atas pelanggaran berat merupakan sanksi tertinggi nilai dendanya, yaitu sebesar Rp1.200.000 dengan sehelai kain putih dan kayu yang diambil harus dikembalikan. Kemudian yang kedua, Borong Batasaya atau hutan perbatasan merupakan hutan yang diperbolehkan diambil kayunya sepanjang persediaan masih ada dengan seizin Amatoa. Pelanggaran yang dilakukan dalam kawasan hutan ini akan diberikan sanksi yang disebut dengan tanga bala. Sanksinya sebesar 8 real atau yang setara dengan Rp800.000 ditambah dengan 1 gulung kain putih. Dan yang terakhir, Borong Luara atau hutan rakyat juga terdapat sanksi berupa hukuman adat. Hukuman adat sangat mempengaruhi kelestarian hutan karena ia berupa sanksi sosial, di mana sanksi sosialnya itu berupa pengucilan yang bisa sampai generasi ke-7 atau 7 turunan.
Di dalam suku Kajang mengalami perubahan karena adanya kontak sosial dari masyarakat luar. Contohnya adalah suku Kajang luar yang sudah tersentuh dengan teknologi, contohnya pemakaian listrik, sedangkan Kajang dalam masih seperti dulu melakukan aktivitas secara tradisional dan tidak tersentuh dengan modernisasi. Selanjutnya, konflik yang terjadi di dalam suku Kajang. Konflik PT Lonsum dengan warga Kajang. Konflik tersebut bermula antara tahun 1963 sampai 1965. Mereka memprotes PT London Sumatera atau Lonsum, perusahaan perkebunan karet yang dianggap merampas tanah adat. Penyelesaiannya yaitu, satu butir kesepakatannya mengamanatkan pengukuran ulang hak guna usaha atau HGU PT Lonsum demi memastikan tidak ada tanah adat yang termakan. Ada pula kesepakatan lainnya yaitu pembentukan tim kecil dari Kemendagri. Tim inilah yang akan mengawal proses pengukuran sekaligus tumpuan harapan warga Kajang memperoleh keadilan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem demokrasi yang berjalan di Kabupaten Bulukumba. Visi dari Kabupaten Bulukumba sendiri ialah masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis dan religius, sehingga pemerintah daerah di masyarakat Bulukumba sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi untuk diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bulukumba digelar secara langsung dan terbuka dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi sehingga tidak ada tindak kecurangan. Karena kepala daerahnya dipilih langsung oleh suara rakyat. Kemudian ada faktor pendukung dari pelaksanaan peraturan dalam perlindungan lingkungan hidup Amatoa, ialah peraturan adat dan Rikajang yang menjadi pengawasan pasang serta keberadaan Amatoa sebagai ketua lembaga yang ucapannya sangat dipatuhi oleh masyarakat adat, serta adanya sanksi yang sangat berat bagi perusak hutan dan lingkungan hidup hutan adat. Masyarakat di sana mengatakan perempuan itu harus pintar menjahit, menenun, dan memasak. Kalau sudah bisa salah satunya, baru perempuan itu bisa dinikahkan atau yang disebut dengan nikah. Beberapa peran perempuan itu sangat penting karena pekerjaannya yang cukup banyak dibandingkan dengan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan juga ikut berkebun untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Amatoa mengatakan perempuan bisa menjadi pemimpin. Dalam adat pemimpin perempuan disebut Anrongta. Dialah yang mengajarkan anak-anak untuk menjadi sopan santun dan tahu semua acara dan sebagainya. Oke, kita masuk ke part berikutnya mengenai tentang letak geografis. Suku Kajang bermukim di Desa Tanah Toa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Desa Tanah Toa berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Nilamung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bontobaji, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Maleleng, dan yang terakhir di sebelah barat berbatasan dengan Desa Patiroang. Pembagian administrasi tersebut juga membagi wilayah Desa Tanah Toa. Tempat bermukimnya suku Kajang dibagi menjadi 13 RK atau rukun keluarga dan 19 RT rukun tetangga dan dikelompokkan ke dalam 9 wilayah dusun. Secara total, luas wilayah Desa Tanah Toa seluas 729 hektar dengan pembagian tertentu. Selanjutnya, berhubung kelompok kami tidak mendapatkan data statistik dari Desa Tanah Toa, berikut adalah penjelasan data statistik dari Kabupaten Bulukumba. Jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba. Jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2014 sekitar 407.775 yang terdiri dari 192.684 laki-laki dan 215.091 perempuan. Angka tersebut meningkat menjadi 410.485 jiwa pada tahun 2015 dengan komposisi 194.013 laki-laki dan 216.472 perempuan. Seks rasio Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 adalah 90.
yang berarti terdapat sekitar 90 orang laki-laki di antara 100 perempuan. Dan jumlah penduduk usia muda sekitar umur 0-14 tahun pada tahun 2015 adalah sekitar 115.003 orang. Penduduk usia 15-64 tahun berjumlah 267.456 yang disebut dengan usia produktif. Dan mereka yang berusia lanjut sekitar umur 65 tahun ke atas berjumlah 28.026 orang. Dan terbagi dalam beberapa lapisan sosial masyarakat yang secara keseluruhan masuk ke golongan bawah sampai menengah. Banyak masyarakat di Kabupaten Bulukumba berprofesi sebagai nelayan dan pembuat kapal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai partai politik yang dominan dalam Kabupaten Bulukumba. Anggota DPRD Bulukumba memiliki 40 anggota yang terkenal di 12 partai politik dengan suara terbanyak diraih oleh Partai Persatuan Pembangunan. Sumber kehidupan utama suku Kajang adalah pertanian dan perkebunan. Sebagian besar laki-laki bekerja di ladang atau sawah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhannya. Saat musim tanam tiba, mereka berbondong-bondong ke ladang yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari rumah mereka. Kemudian mereka juga menggunakan kuda sebagai transportasi ke sawah dan air, dan juga menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Wanita biasanya bekerja di rumah untuk menenun kain. Mereka menenun kain yang akan digunakan untuk membuat sarung hitam yang disebut topeleleng. Mereka juga menjual kain tenun tersebut kepada pengunjung sebagai penghasilan tambahan. Kemudian untuk dana desa di suku Kajang, kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk di dalamnya adalah yang bersumber dari dana desa, di samping dana desa yang bersumber dari APBN. Terdapat 6 sumber pendapatan, yaitu pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak, retribusi daerah yang bersumber dari APBD, hibah pihak ketiga, dan yang terakhir pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian, terdapat kasus korupsi dana desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang merupakan mantan kepala desa dan bendahara desa. Kepala Unit Polres menjelaskan hasil audit BPKP RI terjadi kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kedua tersangka. Hasil audit kerugian tersebut sekitar 387 juta. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.